Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kami akan mempersembahkan kajian kisah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang penguasa haus darah yang membunuh ribuan sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabatku, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi lahir dari keluarga yang terhormat. Ayahnya adalah ulama muslim yang taat. Yusuf, sang ayah, menghabiskan waktunya di Taif dan mengajarkan anak-anaknya tentang Al-Quran. Al-Hajjaj pun kemudian menjadi hafidh dengan menghafal Al-Quran 30 juz penuh. Ia juga selalu menghadiri majelis-majelis para sahabat dan tabi'in dan mengulang-ulang hafalannya. Selain itu, ia juga pandai berbahasa dan memiliki kemampuan public speaking yang baik karena ia bergaul dengan kabilah Arab yang paling fasih dalam berbahasa, yakni kabilah Hudzail. Sebelum menjadi kaki tangan yang amat disegani oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Al-Hajjaj adalah seorang guru yang mengepalai sebuah sekolah di Taif. Suatu hari, Khalifah Abdul Malik tiba di Damaskus dan berada di rumah Rauh bin Zinba, salah satu menterinya. Kemudian Abdul Malik mengeluh tentang tentaranya yang kurang sigap pada perintahnya. Rauh bin Zinba kemudian berkata bahwa ia mengenal seseorang yang dapat mengatasi masalah Abdul Malik. Rauh mengenalkan Al-Hajjaj kepada Abdul Malik, dan ia pun kemudian melantik Al-Hajjaj menjadi panglima tentara. Dan benar saja, tentara Abdul Malik bisa lebih disiplin di bawah komando Al-Hajjaj. Kemudian Al-Hajjaj menjadi sangat terkenal setelah ia berhasil memusnahkan pemberontakan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair memproklamirkan diri sebagai khalifah di Mekah. Kemudian Abdullah bin Zubair menguasai berbagai wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Ibnu Zubair melangsungkan kepemimpinannya selama 9 tahun. Sebelum membunuh Abdullah bin Zubair di Mekah, ia juga menjadi salah satu panglima perang saat Khalifah Abdul Malik berangkat ke Irak untuk menumpas Mus'ab bin Zubair demi merebut kembali Irak dari kekuasaan Abdullah bin Zubair. Atas kepiawaian dan keberhasilannya menumpas pemberontakan Ibnu Zubair, Khalifah Abdul Malik kemudian memberinya imbalan dengan mengangkatnya sebagai gubernur Hijaz. Selain itu, ia juga menjadi gubernur di 2 wilayah lain, yakni di Yaman dan Yamamah. Dalam 2 tahun masanya menjadi gubernur, Al-Hajjaj telah berhasil menstabilkan dan mengatur keamanan di wilayah tersebut yang digoncang berbagai konflik politik dalam beberapa tahun sebelumnya. Kesatuan wilayah dinasti Umayyah bisa dibangun kembali hanya setelah Al-Hajjaj dapat menguasai Mekah. Kemudian Irak kembali digoncang kekacauan. Banyak pemberontakan terjadi di sana dan gubernur yang diangkat Abdul Malik, yakni Bishr bin Marwan, juga wafat. Demi menumpas berbagai pemberontakan itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengutus Al-Hajjaj menjadi gubernur di Irak. Dari Hijaz, Al-Hajjaj kemudian berhijrah ke Kufah, Irak pada tahun 75 Hijriah dengan menyiapkan berbagai strategi dan kekuatan. Abdul Malik tidak melihat seorang pun yang dapat dijadikan pimpinan orang Irak kecuali Al-Hajjaj, karena Al-Hajjaj memiliki kekejaman, kekuatan untuk memaksakan kehendak, kekerasan hati, dan keberanian. Sifat-sifat itu dibutuhkan pada saat itu untuk menertibkan penduduk Irak. Al-Hajjaj memasuki Kufah bersama dengan 12 penunggang kuda sebagai pengiring. Kedatangannya di Kufah ini ditandai oleh khutbahnya yang terkenal. Keberadaannya di Irak sebagai gubernur ini kemudian menjadi perjalanan panjang karir Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj juga menumpas perlawanan Khawarij yang dipimpin oleh Qatari bin Fuja'ah di Karman, Persia yang sangat getol melawannya. Pasukan ini di kemudian hari dapat dikalahkan Al-Hajjaj. Setelah kekalahan di Karman dan kaum Khawarij ditimpa keretakan solidaritas, tokohnya bernama Syabib Asy-Syaibani lalu menyerang Kufah dan mendudukinya hingga 2 kali selama berjam-jam. Namun dengan bantuan pasukan dari Damaskus,
Al-Hajjaj akhirnya dapat mengalahkan pasukan Syabib Asy-Syaibani. Kaum Khawarij telah menyebar di beberapa wilayah di Irak. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kelompok lainnya yang melakukan perlawanan pada Al-Hajjaj adalah kelompok Syiah. Kaum Syiah mulai terpecah-pecah sejak kekalahan kaum Tawwabin. Kaum Tawwabin adalah gerakan orang-orang yang bertobat karena telah mengundang Sayyidina Husain bin Ali datang ke Kufah hingga menyebabkan ia terbunuh di Karbala. Gerakan ini merupakan yang menentang dinasti Umayyah. Terhadap kaum Syiah ini, Al-Hajjaj melakukan tekanan yang sangat berat terhadap hidup mereka. Imam Bakir mengatakan mengenai sikap Al-Hajjaj ini bahwa Syiah itu lebih buruk dari dualisme atau ateis. Hal-hal yang berkenaan dengan Syiah adalah sesuatu yang sensitif bagi Al-Hajjaj dan dapat membuatnya geram. Selain dua kaum di atas, aksi perlawanan juga dilakukan oleh Abdullah bin Jarud tahun 75 Hijriah di Basrah. Sebab perlawanan ini adalah karena pada tahun pertama menjadi gubernur Irak, Al-Hajjaj memotong jatah dari Baitul Mal untuk masyarakat Basrah. Namun perlawanan ini dapat dilumpuhkan. Aksi lainnya ialah gerakan yang dipimpin oleh Mutarraf bin Mughirah. Ia melakukan perlawanan dengan alasan Al-Hajjaj telah menggunakan dana secara tidak jelas, melanggar hukum Allah, kezaliman, dan penyelewengan kekuasaan. Mutarraf dan ayahnya berasal dari keluarga Umayyah yang telah terkena pengaruh kaum Khawarij. Gerakan Mutarraf ini dapat ditumpas pada tahun 77 Hijriah. Setelah berhasil menumpas pemberontakan di Provinsi Karman, Al-Hajjaj mulai melakukan ekspansi ke wilayah Sijistan, Afghanistan sekarang. Perluasan wilayah ini di kemudian hari melahirkan pengkhianatan dari panglima pasukannya sendiri, yakni Abdurrahman bin Al-Ash'ath. Al-Hajjaj mengirimnya menjadi panglima lengkap dengan senjata yang canggih pada masanya, baju yang baik, dan perlengkapan logistik yang mendukung, hingga mereka dijuluki sebagai pasukan burung merak. Pasukan ini berangkat ke Sijistan untuk menyerang Raja Radbil, raja bangsa Turki. Raja Radbil telah mengkhianati perjanjian damai dengan kaum muslimin dan menyerang daerah yang dikuasai kaum muslimin serta menghabisi gubernur Sijistan, yakni Ibnu Abi Bakrah. Dalam pertempuran pertama, pasukan Irak yang dipimpin Ibnu Ash'ath meraih kemenangan. Pasukan ini menguasai banyak wilayah di sana. Namun kemudian Ibnu Ash'ath berpikiran untuk menghentikan penyerbuan ke dalam negeri sekaligus dan akan melakukan serbuan yang bertahap di setiap tahun. Ia pun berkoresponden dengan pemimpinnya Al-Hajjaj dengan maksud mengemukakan pendapatnya. Namun pendapat itu ditolak oleh Al-Hajjaj dengan mengatakan bahwa itu adalah sebuah pendapat yang bodoh. Dia mengutus Al-Ash'ath untuk melanjutkan perjalanannya, terus saja perang. Selanjutnya, Abdurrahman bin Al-Ash'ath memberitahu hal ini kepada pasukannya. Ia juga meminta pasukannya untuk berpendapat apakah perintah Al-Hajjaj ini harus dipatuhi atau tidak. Sebagaimana yang telah kami kemukakan, bahwa sudah watak orang-orang Irak yang pelin-pelan selalu membuat huru-hara. Bagi mereka Al-Hajjaj adalah musuh. Maka mereka mengatakan bahwa perintah Al-Hajjaj itu tidak perlu dipatuhi. Pasukan Irak ini juga membujuk Abdurrahman bin Al-Ash'ath untuk membangkang terhadap perintah Al-Hajjaj. Mereka pun mengatakan sebuah janji bahwa akan mematuhi segala perintah Abdurrahman dan taat kepadanya, serta akan berada di belakangnya di setiap langkah. Al-Hajjaj kemudian menghadapi pengkhianatan dan pemberontakan dari pasukan yang dia siapkan sendiri. Perlawanan dari Ibnul Ash'ath ini cukup besar dan membuat pasukan dinasti Umayyah kewalahan. Ibnul Ash'ath berhasil meraih kemenangan dan menguasai Basrah pada tahun 81 Hijriah dan Kufah di tahun 82 Hijriah. Setelah ini kemudian terjadi berbagai pertempuran di tahun 83-nya yang berlangsung selama kurang lebih 100 hari. Perang ini terjadi di tempat yang dikenal dengan nama Darul Jamajim. Khalifah Abdul Malik bin Marwan terus mengirimkan pasukannya untuk membantu Al-Hajjaj sampai mendapat kemenangan. Al-Hajjaj juga meraih kemenangan melawan sisa-sisa pasukan Ibnul Ash'ath dalam pertempuran-pertempuran di Maskin. Pengkhianatan dan pemberontakan dari Abdurrahman bin Al-Ash'ath ini menyebabkan perang yang besar dan mengakibatkan banyak bangsawan-bangsawan Irak terbunuh. Al-Hajjaj begitu banyak membunuh orang dalam pertempuran di Darul Jamajim dan Maskin ini. Dengan begitu,
kekacauan dan pemberontakan di Irak jadi sangat berkurang. Sementara itu, Abdurrahman bin Al-Ash yang kalah perang kabur dari sana dan meminta perlindungan dari Raja Radbil. Mengenai penumpasan pemberontakan oleh Al-Hajjaj, ia telah mengorbankan banyak nyawa. Ia Al-Hajjaj amat brutal dalam menghadapi orang-orang yang membangkang. Korban nyawa atas berbagai perang yang terjadi di Irak lebih dari 120.000 orang. Hampir 50.000 pria dan 30.000 wanita. Sebagian diantaranya masih tergolong pemuda. Ia juga membantai murid, pengikut, dan pendukung Rasulullah yang tak terhitung jumlahnya. Atau bisa dikatakan ia juga membantai ribuan sahabat Nabi. Setelah ia meninggal, masih ada 80.000 bangkai manusia yang telah membusuk di berbagai penjaranya. Selain karir di bidang militernya, Al-Hajjaj juga menjadi gubernur yang melakukan banyak perbaikan yang sangat bermanfaat. Ia juga membangun kota yang bernama Wasit. Kota ini terletak hampir persis di tengah-tengah antara Basrah dan Kufah. Ia menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahannya dan sebagai markas tentara-tentara Syam. Setelah dihantam berbagai pertempuran yang mengakibatkan porak-poranda, ia memperbaiki saluran-saluran air yang mengalirkan air dari sungai Tigris dan Yufrat jauh ke pelosok-pelosok negeri. Al-Hajjaj juga memperbaiki bendungan-bendungan air untuk kepentingan penyuburan tanah. Ia juga membatasi perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk meningkatkan hasil pertanian karena orang-orang desa berbondong-bondong meninggalkan desanya dan pergi ke kota untuk menghindari pajak. Ia juga membangun perniagaan yang baik dengan membetulkan sistem keuangan dan sistem alat ukuran dan takaran. Dan sebagaimana disebutkan di atas, bahwa sebelum berkarir menjadi panglima perang dan gubernur, Al-Hajjaj adalah seorang hafidz Quran dan seorang guru. Maka dia pun tidak melupakan kepeduliannya terhadap pendidikan Al-Quran. Dia berjasa menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan menambah titik-titik pada huruf-huruf tertentu. Al-Hajjaj adalah sosok pemimpin yang kontroversial. Di samping prestasi-prestasi yang diraihnya, ia juga telah mengorbankan banyak nyawa. Namun, tetap saja kita tidak dapat menolak bahwa Al-Hajjaj adalah man of the match dalam setiap perang yang dijalani oleh pasukan dinasti Umayyah untuk mempertahankan kekuasaannya. Mengenai ini, Khalifah Abdul Malik berkomentar tentangnya dengan berkata kepada anak-anaknya, "Hajjajlah yang telah membantu kita mencapai tahta ini." Juru tulis Al-Hajjaj, Yazid bin Abi Muslim berkata bahwa dia Al-Hajjaj telah menyerahkan semua pemikiran dan upayanya untuk melayani Bani Umayyah. Selain menjadi tokoh penting pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj juga merupakan tokoh yang disegani oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, putra Khalifah Abdul Malik. Sebelum meninggal, Abdul Malik bin Marwan pernah berwasiat kepada anaknya yang bernama Al-Walid. Wasiat itu menggambarkan kedudukan Al-Hajjaj dalam kerajaan Bani Umayyah. Abdul Malik menyerukan kepada anaknya untuk memuliakan Al-Hajjaj, karena Al-Hajjajlah kerajaan telah menjadi kokoh. Abdul Malik juga mengatakan bahwa Al-Hajjaj adalah pedang dan tangan bagi Al-Walid dan meminta Al-Walid untuk tidak mendengar fitnah orang tentang Al-Hajjaj, karena Al-Walid lebih memerlukan Al-Hajjaj lebih dari Al-Hajjaj memerlukan Al-Walid. Al-Hajjaj adalah sosok yang penting bagi dua khalifah, Abdul Malik bin Marwan dan anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Abdul Malik disebut sebagai bapak para raja karena 4 orang putranya menjadi khalifah setelahnya. Salah satunya selain Al-Walid adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Mengenai Sulaiman ini, Al-Walid pernah berencana untuk memecatnya dari jabatan putra mahkota dan akan menggantikannya dengan putranya. Salah satu pembesar yang mendukung keputusan ini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Oleh karena itu Sulaiman bersikap kurang baik terhadapnya dan keluarganya. Ia pernah bertanya pada Yazid bin Abi Muslim, "Menurut pendapatmu, apakah Al-Hajjaj nanti ditempatkan di neraka Jahim?" Abu Muslim menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah Tuan berkata begitu tentang Al-Hajjaj. Dia berada di sebelah kanan ayah Tuan dan di sebelah kiri saudara Tuan. Di mana mereka berada, di sana pula Al-Hajjaj. Kalau mereka di neraka, ya Al-Hajjaj ikut di neraka. Kalau mereka di surga, Al-Hajjaj juga ikut di surga." Begitu pula dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang membuatnya iri terhadap Al-Hajjaj yang disebutnya sebagai musuh Allah itu, melainkan terhadap sikapnya yang cinta Al-Quran dan sikap murah hatinya pada Ahlul Quran, serta ucapannya sebelum wafat, "Ya Allah, ampunilah aku
Sesungguhnya manusia menyangka bahwa engkau tidak bertindak. Umar bin Abdul Aziz juga menggambarkan kehebatan Al-Hajjaj dan kekejamannya dengan mengatakan bahwa sekiranya setiap umat datang dengan para penjahatnya dan kita membawa Al-Hajjaj, niscaya kita akan mengalahkan semua penjahat tersebut. Kekejaman Al-Hajjaj selama menjadi gubernur Irak memang membuat banyak orang berkomentar tentang dirinya. Ulama Amir bin Syurahbil Asy-Syabi berkata bahwa Al-Hajjaj adalah seorang kafir. Beliau mengatakan bahwa Al-Hajjaj beriman dengan kejahatan yang tagut serta kafir terhadap Allah Al-Azim. Bahkan kematian Al-Hajjaj dianggap sebagai kegembiraan bagi sebagian ulama. Hamad bin Sulaiman mengatakan bahwa ketika ia mengabarkan tentang kematian Al-Hajjaj kepada Ibrahim An-Nakhai, beliau pun Ibrahim An-Nakhai menangis karena gembira. Begitu pula dengan Imam Hasan Al-Basri yang memiliki perbedaan pendapat tentang keagamaan dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan selalu diawasi oleh Al-Hajjaj selama hidupnya. Ketika dikabarkan mengenai kematian Hajjaj, beliau melakukan sujud syukur. Ia juga berdoa agar Allah mematikan Hajjaj dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya dari diri orang-orang. Meskipun Hasan Basri juga pernah mengatakan bahwa Hajjaj adalah azab dari Allah untuk orang-orang Irak yang memiliki sifat pengkhianat. Sedangkan menurut Syekh Asim bin Abin Nujud berkata bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang diharamkan oleh Allah yang tidak dilanggar oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj meninggal di kota yang ia bangun, yakni Wasit, di tahun 95 Hijriah pada usia 55 tahun. Ia meninggal pada malam ke-27 Ramadan. Hajjaj memang kejam dalam memerangi musuh-musuhnya. Namun ia tidak tergoda oleh harta dan syahwat. Bahkan saat kematiannya, ia hanya meninggalkan 300 dirham, sebuah mushaf, sebilah pedang, pelana, dan 100 baju besi yang diwakafkan. Ketika sebagian orang bergembira atas kematian Al-Hajjaj, para panglima perangnya justru sangat terpukul. Qutaibah bin Muslim, sang penakluk Transosiana, sangat bersedih atas musibah ini karena Al-Hajjaj adalah orang yang selalu mendukung dan membantunya. Al-Walid pun bahkan ikut berbelasungkawa kepada Qutaibah dan memberinya motivasi sehingga ia kemudian melanjutkan misi memperluas wilayah penaklukan setelah sesaat berhenti karena mendengar kematian Al-Hajjaj. Hal yang sama juga dirasakan oleh Panglima Muhammad bin Al-Qasim, sang penakluk negeri Sind. Beberapa ahli sejarah mencaci maki Al-Hajjaj karena kekejaman dan keborosannya dalam meneteskan darah korbannya. Bahkan Imam Al-Maududi menjulukinya sebagai manusia teror. Namun ada pula ahli-ahli sejarah yang berusaha mencari-cari alasan untuk memaafkannya, mengingat keadaan bahwa Irak selalu ditimpa kekacauan yang tak henti-hentinya. Sejarah negeri Irak telah menunjukkan bahwa negeri itu tidak mengenal ketentraman dan rasa aman kecuali jika dikuasai oleh pemimpin dengan kepemimpinan yang keras. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.